warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentunya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini laksanakan tugas dan kewajiban kita seperti biasa. Kemudian bersolawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Muhammad berarti hari ini ada hal-hal penting yang seyogianya itu akan kita bahas di hari Sabtu, tapi berhubung Pak Agus ada pertemuan yang begitu penting dan nantinya hasilnya juga akan kita bahas, disampaikan oleh Pak Agus dan kita carikan solusinya bersama-sama. Tentunya sekalian kita sambungkan dari apa yang harusnya hari Sabtu disampaikan dan hasil Pak Agus pertemuan. Maka di hari ini juga diskusi dan pertemuan kita. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan menyampaikan ya, berhubungan dengan observasi saya sebagai pegawai, tanggung jawab saya yang juga berhubungan dengan pembelajaran dan kita semua sebagai pendidik tentang aktivasi komunitas belajar di sekolah kita. Untuk yang pertama, kita sama-sama tahu komunitas belajar adalah wadah bagi kita semua sebagai pendidik untuk belajar dan berkolaborasi secara jadwal dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik yang muaranya ke kualitas pembelajaran dan mutu sekolah. Tujuannya bisa kita pikiri, yang pertama adalah diskusi masalah pembelajaran yang ada di sekolah dan yang kita hadapi sehari-hari. Kemudian berbagi praktik baik. Tapi manfaatnya luar biasa kalau memang benar-benar diterapkan. Dan tidak menutup kemungkinan untuk kita mendapatkan sertifikat. Ya, kedua, ya, tujuannya kemana? Ke kepentingan kita sebagai pegawai. Kemudian saling membantu, menyusun perencanaan, melakukan refleksi dan evaluasi. Kemudian juga memfasilitasi pertukaran ide dan pengalaman antar anggota komunitas. Karena pada dasarnya kita semua kemampuannya itu beraneka ragam. Mana yang dapat duluan dapat ditularkan, mana yang dapat kesulitan bisa didiskusikan dan saling berbagi, saling mengisi. Selanjutnya tahapan-tahapan seperti membuat tim, melakukan penguatan, yang namanya kita sudah berjalan tentu. Nah, seperti kita ketahui bahwa komunitas belajar itu yang pertama ada komunitas belajar yang berfokus pada pembelajaran murid. Maksudnya bagaimana kita sebagai guru memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas masing-masing. Itu tadi, jika ada kendala
bisa kita diskusikan, bisa kita carikan solusi di komunitas belajar. Dengan diskusi, minta pencerahan, minta arahan dari para senior, kemudian berbagi praktik baik. Yang kedua adalah pelaksanaan komunitas belajar itu berfokus pada peningkatan kompetensi kita sebagai guru, sebagai GTK. Contohnya, jika ada hal-hal baru, biasanya itu yang banyak penasaran itu rela dapat hal-hal baru, mencoba duluan dan dapat ditularkan waktu kita berkumpul. Alhamdulillah juga itu banyak sudah berjalan. Nah, pelaksanaan komunitas belajar yang berfokus pada pembelajaran siswa atau murid, ini penjelasannya. Bapak Ibu mungkin sudah ini sekedar intermezzo atau menguraikan. Yang jelas ini fokusnya perbaikan pada pembelajaran di kelas kita masing-masing. Lanjut. Yang jadi fokus pada pertemuan kita hari ini adalah komunitas belajar yang sudah kita laksanakan dalam setahun ini. Yang programnya disusun oleh ibu ketuanya. Perlu diinfokan bahwa komunitas belajar kita sekarang sudah diberi nama ya ketua dengan komunitas belajar semangat. Semoga nama itu menjadi aura positif bagi kita. Di jadwal ya itu sedikitnya 2 kali dalam sebulan kita melakukan pertemuan atau kegiatan rutin di komunitas belajar. Tapi ada catatan pelaksanaannya itu kondisional. Kapan ada pembahasan yang perlu kita pecahkan bersama atau ada aplikasi baru yang harus cepat ditularkan, kita berkumpul melaksanakan kegiatan komunitas belajar. Nah, sekarang evaluasi review kegiatan Kombel atau komunitas belajar selama setahun yang sudah kita laksanakan. Sesuai program, ini saya ambil dari program yang sudah dibuat. Jadwalnya itu di minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya. Di Januari programnya adalah pembentukan komunitas belajar, kemudian diskusi, pengisian, perencanaan, pengelolaan kinerja PMM, dan alhamdulillah itu terlaksana. Yang kedua di bulan Februari lagi-lagi PMM, aksi nyata, kemudian review ATP, review modul ajar, alhamdulillah juga terlaksana. Meskipun yang 2 di bawah itu belum benar-benar maksimal. Yang di bulan Maret itu lagi dan lagi PMM dan aksi nyata, kayaknya itu jadi rutinitas tiap bulan. Itu juga pemanfaatan Canva untuk membuat ADM kelas. Mengapa di situ belum terlaksana? Karena kalau PMM itu sudah jadi rutinitas. Nah, yang benar-benar programnya itu pemanfaatan Canva
belum dilaksanakan. Nah, di bulan April PMM dan aksinya KI, kemudian review bahan ajar, menyusun asesmen. Alhamdulillah itu terlaksana karena memang kebutuhan. Di bulan salah itu tulisannya ya. Yang kelima, AMM dan menyusun berbagi praktik baik menyusun asesmen ya, terlaksana. Karena memang di situ diadakan diskusi. Kemudian di bulan 6-nya Juni itu penilaian asesmen dan rapor. Pastinya terlaksana karena itu memang kegiatan kita. Kemudian di bulan 7 diskusi pemilihan materi P5 di masing-masing fase dan review modul P5 terlaksana. Tadi mengapa di titik biru itu tandanya belum maksimal. Kemudian di bulan 8 menyusun modul ajar, review dan menyusun asesmen. Maksudnya di sini asesmen modul ajar. Itu juga terlaksana tapi belum. Terbukti dengan kita juga masih banyak yang ragu-ragu asesmen. Nah, di bulan 9 itu pemilihan RHK dan sinkron PMM. Nah, terlaksana hijau berarti terlaksana dengan maksimal. Di bulan ke-10, bulan Oktober, itu review bahan ajar, praktik baik membuat LKPD dengan Canva. Alhamdulillahnya belum terlaksana, ya Bu. Bu Ketua, sekaligus tadinya sebagai narasumber. Kemudian di bulan 11 itu praktek baik membuat soal dengan kuisis dan menyusun asesmen. Belum terlaksana di pertamanya. Kalau menyusun asesmen itu sudah kerjaan kita. Kerjaan kita yang biasanya kita kerjakan bersama-sama. Gimana belum terlaksananya? Itu berbagi praktik baiknya membuat soal dengan kuis. Nah, yang terakhir di bulan 12 itu penilaian asesmen dan rapor dan review KOSP. Alhamdulillah itu terlaksana. Bapak Ibu, dari sekian banyak yang sudah kita laksanakan, kegiatan yang sudah kita laksanakan, refleksi dari semuanya, yang pertama kita refleksi ke diri kita masing-masing, ke kegiatan kita, yaitu kegiatan belum terlaksana secara maksimal. Kenapa? Ada beberapa yang belum juga terlaksana dan ada yang terlaksana tapi belum maksimal. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan terlaksana namun masih bersifat kondisional dan banyak untuk kepentingan pribadi. Terbukti dengan banyaknya yang terlaksana tapi di aksi nyata dan pengolahan PMM. Sudah begitu? Itu. Ya kan? Oke. Kemudian refleksi yang selanjutnya adalah penerapan hasil kombel belum maksimal baik di dalam pembelajaran maupun di kompetensi anggota. Refleksi yang bisa kita ambil dalam kegiatan kombel yang selama ini kita laksanakan. Dengan refleksi ini mudah-mudahan ada tindak lanjut
Yang pertama untuk memperbaiki, kemudian menyempurnakan program-program setahun kemudian. Oke. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ya, Gombel ini manfaatnya sangat luar biasa. Ya, kita sudah dapat merasakan sendiri. Kalau kita kerja sendiri pasti banyak bingung. Kemudian juga banyak telepon-telepon. Contohnya jika ada hal-hal baru yang harus kita selesaikan. Kalau di rumah pun pasti telepon sana, telepon sini. Hanya Gombel kita perlu kita tingkatkan, perlu kita review lagi mana hal-hal yang penting yang harus kita pecahkan bersama, yang harus kita pelajari, dan kita kurangi hal-hal yang bersifat individual atau kepentingan pribadi. Karena pada dasarnya Gombel ini dibentuk untuk memajukan pembelajaran dan memperbaiki mutu sekolah. Ini Bapak Ibu untuk aktivasi Gombel SD 014. Selanjutnya, mari kita lanjutkan dulu dengan hal-hal yang perlu kita bahas dan kita carikan solusinya. Kita lanjut dulu dengan pemaparan Pak Agus dari hasil pertemuan OPS kemarin, terutama tentang ijazah yang berhubungan erat dengan kelas 6. Alhamdulillahnya guru kelas 6 tidak ada, nanti sama-sama saling mengingatkan, dan tentang persiapan lomba-lomba yang banyak agendanya. Itu dari saya. Saya potong dulu, nanti saya lanjut lagi setelah Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.